Kedengeran nggak? Kerupnya boleh? Jadi Siapa sih malah dorongin kursi? ini malah semuanya dorong udah besar. maksimal. Perasokan banget. Jadi kalau nggak semuanya hening, nggak kedengeran ngajinya ya. Sepakat? Panitian apa ini? Izin dibuka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala pujanya untuk Allah, kepada Allah, karena hanya dengan nikmatnya bisa kumpul di sini sehat semuanya, ya. Sehat dompetnya. Amin. Cicilan aman, cicilan. Aman. Tertib aku. Yang paling penting sehat imannya ya. Amin. Alhamdulillah dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah istiqomahkan kita mengikuti sunnahnya insyaallah. Amin. Niatnya apa kesini? Ngaji. Kalau niatnya ngaji, maka mau siapapun yang bicara, siapapun yang datang, bahkan kalau penceramahnya nggak jadi datang, tetap dapat pahala tidak? Dapat. Jadi yang makin jauh justru paling banyak pahalanya ya. Tapi kalau niatnya selfie dengan yang bicara, maka ketahuilah yang diajak foto itu nggak bisa nyelamatin siapapun ke surganya Allah. Jangankan menyelamatkan orang, nyelamatin dirinya sendiri aja belum tentu bisa ya. Jadi kalau lihat kayak gini, yang ceramahnya didoain ya. Ya Allah, ini kongkong. Kalau di Indonesia mah biasa jualan handphone ya. Ini ngaji, mudah-mudahan gak cuma ngomong, tapi juga ngamalin apa yang dia sampaikan ya. Amin. Jadi saya minta doanya ya. Silakan insyaallah. Yang dari Sumatera angkat tangan. Orang anak. Sisanya kebanyakan Pulau Jawa ya. Ya. Jawa Timur. Ini bahasa Jawa udah jadi bahasa keduanya Hongkong katanya. Insyaallah. Bahasa nomor 1. Sudah istilah ini sudah masuk di bulan Muharram. Iya sih betul. Ya. Sudah masuk di bulan Haram, dan ini termasuk dari 4 bulan yang haram, yang mulia, dimana sekali lagi kalau buat pahala di bulan ini maka dilipat gandakan. Pahalanya. Tapi juga hati-hati kalau buat dosa, dosanya juga dilipat gandakan. Padahal kalau kita bikin dosa, siapa yang rugi, kitanya atau Allahnya? Kita. Jadi kalau kita berbuat yang gak baik tuh sejatinya kita lagi ngejahatin diri sendiri. Misalkan ada palu diketok kena kepala sendiri, bodoh gak? Iya, ngapain? Sakit. Nah, diketok palu bisa jadi masih ada baiknya, karena kalau dapat kepahitan bisa gugurin dosa atau ninggiin derajat. Tapi kalau sengaja kita bikin ulah, bikin kesalahan, sama aja kayak pengen nyakitin diri sendiri ya. Jadi jangan. Termasuk di sini istilah jauh-jauh dari kampung halaman sampai sini ke Hongkong, niatnya pengen
Pengen kerja apa yang didapat? Gak apa-apa, itu salah satu yang didapat. Tapi yuk kita lurusin, bukan tujuan utama, betul? Kalau misalkan Allah suruh pilih, ya udah ini kerja di Hong Kong, pilih mau dapat duitnya atau dapat pahalanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, masalahnya gini, kalau kita milih dapat duitnya, tetap bisa dapat duitnya, tapi belum tentu dapat pahalanya, gitu. Kalau kita pilih ngejar pahalanya tetap dapat, duitnya juga pasti ngikutin, betul? Kan kalau dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti, apalagi dekat sama yang punya dunia, betul? Ini pelajaran ya. Ada pedagang kaos kaki ditanya, Pak berapa? 10.000 deh. Modalnya berapa? 7.000, 8.000. Untungnya cuma 2.000 atau 3.000. Sedikit atau banyak? Sedikit kalau rupiah. Kalau Hong Kong? Banyak ya. Satu kaki 10.000 doang. Insya Allah. Rupiah ini rupiah. Ada yang nyeletuk ngeledek. Pak, kalau pengen kaya jangan jualan kaos kaki, jadi koruptor aja, gitu katanya. Terus dijawab, kapan saya jualannya sukses? Bukan ketika laris terus kumpul uang banyak, tapi ketika saya jual kaos kaki dipakai oleh saudari saya sesama muslimah, terus saya kebagian pahala jariahnya. Nah itu dia. Dapat pahalanya, duit ngikut. Karena kalau duit itu patokannya nggak harus banyak, tapi yang penting berkah. Karena kalau udah berkah pasti cukup. Kalau banyak nggak berkah belum tentu cukup. Koruptor udah banyak belum uangnya, tapi nggak cukup ya. Nyolong melulu jadinya. Jadi bukan tidak ada nikmatnya, mungkin cuma tidak ada syukurnya, betul? Yang selingkuh kadang cantikkan istrinya daripada selingkuhannya, betul? Kok menjiwai begitu? Saya nggak lagi bahas suami ibu ya, tenang dulu. Emang ini udah menikah semua? Ada yang belum. Ada yang belum 2 kali. Yang belum nikah katanya ada yang belum nikah. Ngangkat kabeh. Ngomong kan aku belum pindho. Saya nanya bukan berniat pengen nafkahin, bukan. Semoga jodohnya soleh-soleh. Rumusnya gampang. Kayak kalau pengen jadi kaya, rumusnya gampang. Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadiin kaya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu nanti ada imam yang soleh. Karena dengerin para jomblo. Berat ini. Karena dia macam-macam ya, ada yang kesini nyari jodoh tuh ada. Banyak. Pasti dapat nggak? Dapat. Sekalinya dapat kirain baik, kayak taunya jahat ya ada ya. Makanya silang. Kalau bicaranya jodoh sekali lagi tadi ya, jangan kayak pengen kaya, jangan tunggu kaya dulu baru sedekah, sedekah dulu nanti jadiin. Karena cepat atau lambat kita tuh pasti ketemu jodoh kita. Paling cepat di dunia, paling lambat ya nanti di surga. Betul? Cuma kan pertanyaannya satu, kita bakal ke surga atau enggak? Pasti. Ya. Insya Allah yakin? Yakin. Kalau yakin izin ada pertimbangannya kayak gini. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara satu dosanya. Kita yakin ke surga emang dosanya satu? Banyak. Tapi berarti yakinnya gara-gara apa? Iya betul, aku. Pertanyaannya dibalikin lagi, emang kita layak diampuni?
kadang beres sholat lebih sering mintanya atau lebih sering tobatnya? Lebih sering mintanya atau lebih sering syukurnya? Lebih sering mintanya atau memuji Allahnya? Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Ada berapa ayat? 5 ayat itu memuji Allah dulu, mintanya di 2 ayat terakhir. Jadi kudu kayak gitu tuh minimal. Puji Allahnya dulu, baru minta. Kita aja kalau minta tolong ke orang mau minjem duit, kan udah nyiapin kata, betul? Betul. Iya, anaknya cantik ya kayak ibunya. Dan lain-lain. Kalau tiba-tiba assalamualaikum datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, duit atuh, nah kan mereka. Kira-kira dikasih atau diusir? Ini ke Allah ya, bismillah. Jadi yuk bismillah. Kita nyampe ke Hongkong jauh-jauh ya. Kerja jodoh-jodohan, ada yang baik mungkin tempat kerjanya, ada yang mungkin ya sesekali ada ujian. Bahkan ada yang kebanyakan ujiannya kayaknya. Iya, betul. Atau ada juga ya ujian dibikin sendiri, bikin ulangnya. Betul. Maka siapa yang paling beruntung yang di sini? Apa yang gajinya paling gede? Bukan. Yang paling penting tadi lah, jadi amal soleh dulu. Karena tadi ada yang kesini ngejar duit, dapat gajinya tiap bulan. Tapi jadi pahala atau jadi bekal kita pulang atau enggak? Ngomong-ngomong. Kalaupun dia dapat duitnya, Allah gak ngizinin kita nikmatin, ada yang meninggal duluan, atau ada yang hilang duluan, atau ada yang lewat duluan, taunya malah jadi jalan rezeki buat orang. Ya. Tapi kalau ngejarnya Allah, mintanya apa? Allah udah tahu. Sejatinya setiap kali kita ada masalah, terus sholat, pengen doa, Allah udah tahu belum kita pengen doa apa? Jadi sebetulnya yang harus dibanyakin bukan minta ya, tapi syukur sama tobatnya dulu. Bismillah. Sisanya minta ya silakan. Allah tuh yang dulu kita minta. Ud'uni astajib lakum. Quran surat 40 Ghafir ayat ke 60. Disuruh kita minta. Tapi ternyata yang bikin nikmat tambah banyak bukan sekedar minta ya. Tapi syukurnya di sini. Bersyukur tidak kerja di sini? Betul. Ya. Masya Allah. Ada yang udah lebih dari 20 tahun? Ada? Senior ini ya. Masya Allah. Sulit ya. Dikira cupu ternyata suhu ya. Alhamdulillah. Padahal itu istilah. Tapi saya pengen banyakin ngobrolnya, diskusinya, tanya jawabnya. Ya. Pada punya masalah kan itu? Wawancara kayaknya ada kesulitan ya. Tapi tenang, nggak yang siap-siap. Perhatikan ya. Ini mesti benar-benar dihujatkan ke dalam hati bahwa apapun yang kalian alami, termasuk yang gak enak, sejatinya cuman fasilitas dari Allah. Ulangi, cuma fasilitas dari Allah. Untuk apa? Untuk memudahkan kita untuk menuju tempat yang paling kita pengen, ke surganya Allah. Suruh pilih ya, suruh pilih. Jadi bos, penghasilan besar, mobil, semua lengkap, semua punya, semua yang pengen dikabulin semua, Allah kasih, tapi satu, nggak ada surga untuk kalian. Mau? Atau dibalik, seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi Allah janji satu hal aja, disediakan tempat terbaik di surganya Allah. Mau? Berarti sejatinya kan yang paling kita pengen apa?
Kita lebih pengen surganya Allah daripada ya gaji dinaikin, jodoh yang sesuai idaman, sesuai harapan, ya. Tapi masalahnya yang disesuaikan dengan harapan mau nggak sama kitanya, kan itu masalah besar sebetulnya, ya. Daripada itu semua, kita ternyata lebih pengen satu hal, surganya Allah, betul? Karena Allah tahu itu, makanya Allah yang aturin gimana caranya kamu semua tambah dekat ke surganya Allah. Karena kita tadi balik lagi, kalau jujur pengen ke surga, ngandelin amalan kita sendiri, kan bingung mau jawab yang mana. Mintanya juga nggak nanggung-nanggung, ya Allah pengen surganya tetanggaan sama Nabi. Kasihan malaikatnya, geleng-geleng. Ini mbak ini apa amalannya? Dicek sholatnya lupa rakaat dulu. Istighfarnya ya gitulah. Sedekahnya ya diirit-irit. Giliran handphone harus yang terbaru ternyata. Cicil juga nggak apa-apa. Yang repot, ada yang udah bela-belain nyicil biar handphonenya bagus, biar cenang naik derajatnya. Ternyata orang nggak percaya itu asli, lebih sedih. Ada orang yang diuji kayak gitu, udah beli asli tetap dianggap KW, ada kayak gitu. Karena capek sekali mulut orang itu dikejar, ya. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Menjiwai amat. Iya berhasil langsing, tapi kenapa wajahnya biru? Nggak bisa nafas. Insyaallah. Definisi foto yang bagus itu relatif sih. Foto 10 orang, yang 9 udah cantik, tapi kita kalau sendiri jelek kan? Diulang nggak? Diulang fotonya, yang 9 malam sekarang cantik sendiri. Itu kan yang diposting? Iya, jelas. Seegois itu. Dan tolong kasihani yang motor, diomelin melulu. Mas tolong jangan gendut ya. Gimana bukan yang makan banyak ibu, masa saya diomelin. Dan beneran semuanya fasilitas untuk membuat kita tambah dekat ke surganya Allah. Amin. Kok masa dijahatin kebaikan, bisa jadi gara-gara dijahatin itu dosa-dosa kita yang belum layak dihapus karena amalan kita segitu-gitunya jadi bersih. Beneran. Kalau suami saya selingkuh, masa kebaikan? Udah. Kalau setelah diselingkuhi jadi tambah takwa, sholatnya jadi nggak pernah bohong, mulai hijrah, mulai baca Quran, ngaji, sampai hafal, sampai ngajarin, bisa jadi lebih baik daripada yang suaminya setia tapi selingkuh. Setia, suaminya setia tapi kitanya lalai, ya. Meskipun kalau ada yang punya suami setia, nggak usah disuruh selingkuh juga, nggak usah. Jadi kalau hidup tuh cuma ngejar yang kita suka doang, capek. Udah mah capek, dua mustahil. Gimana caranya seumur hidup semua nurut sama kita? Nggak mungkin. Yang lebih mungkin adalah gimana caranya apapun yang terjadi, hati kita selalu siap. Ya, bismillah kayak gitu aja. Karena kalau misalkan yang dikejar masih yang kita suka, kata siapa yang kita suka itu baik buat kita, betul? Semangat. Ya udah, bismillah. Semuanya masih berupa fasilitas. Karena kalau tujuannya belum Allah, salah fokus, stres. Contoh, ada artis ketahuan selingkuh. Ya, tidak menyebut satu nama artis pun, kita cuma ambil hikmahnya. Kenapa dia stres? Salah fokus. Apa emang fokusnya? Fokus ini gimana sinetron saya? Gimana endorsan? Gimana followers pada kabur, unfollow semua? Begitu kan? Padahal yang harus dipikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah.
Coba disuruh pilih, netizen kembali cinta tapi Allah belum ampuni karena nggak tobat-tobat, mau? Repot musuhan sama Allah itu. Atau suruh pilih, netizen masih membenci, mencaci, tapi sudah Allah ampuni karena sudah tobat nasuha. Selamat, gak ada yang bisa mencelakai. Demi Allah, yang paling bahaya bagi diri kita itu bukan mulut orang, bukan dengkinya orang, bukan jahatnya orang. Yang paling bahaya buat diri kita tuh satu, dosa kita sendiri. Ulangi, apa? Dosa kita. Kalau terus-menerus dosa, nggak tobat-tobat, pilihannya cuma dua. Terus-menerus dosa, tidak tobat-tobat, pilihannya cuma dua. Satu, Allah buka aibnya. Karena punten, ada orang yang memang baru bisa tobat setelah kebuka aibnya. Contoh, kapan artis yang selingkuh berhenti selingkuh? Ketika ketahuan. Coba kalau nggak ketahuan, gaspol aja. Di Indonesia katanya lagi rame film Ipang Adalah Mau. Ya. Kapan mereka berhenti selingkuh? Ketahuan. Ya. Kenapa dihukumnya ketahuan? Karena bisa jadi emang ini orang Tuhannya bukan Allah, Tuhannya masih mulut orang. Jadi ketika orang yang dianggap Tuhannya mulutnya nggak memuji dia lagi, kebongkar aibnya, udah. Dan izin maaf. Kadang kalau dibuka aibnya, yang dibuka juga cuma satu dari sekian banyak aib kita yang asli itu. Orang kalau menghina kita apa sih balik? Dasar kamu banyak ngomong, satu kan yang diucap. Padahal kita punya aib yang lain. Mungkin gak cuma banyak ngomong, banyak utang, banyak cicilan, banyak gaji. Cuma satu kan yang kebuka. Tapi kita gak suka, aneh. Padahal beneran ada di diri kita. Ya. Kok berarti kalau bikin dosa, aib kebuka atau kena azab, habis ngintip kecolok misalkan. Ya. Misalkan berarti Allah benci kan? Enggak. Fasilitas Allah sayang. Bisa jadi gara-gara kejadian itu tadi bersih dosanya. Balik lagi kan, emang amalan kita yang mana yang menurut kita layak buat kita ke surga? Gak berani jawab. Gak berani jawab. Apalagi Allah berfirman begini, surat 35, surat Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbah. Kalau sekiranya kita bikin dosa, hukumannya kontan saat itu juga, kata Allah, tidak tersisa makhluk bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan ternyata kita semua termasuk, apalagi yang lagi ngomong, oh pasti punya dosa. Dan ternyata dosa sekecil apapun aslinya pantas mati kita itu. Kenapa tapi masih ramai begini? Walakin yuakhiruhu ila ajalin musamma. Tapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan untuk disir. Allah lagi nungguin kita. Ya. Terus satu, kalau akhirnya bikin dosa atau tobat dibuka aibnya. Yang kedua lebih mengerikan. Habis bikin dosa atau tobat terus keulang tanpa tobat. Pilihan yang kedua, Allah matikan dalam keadaan bermaksiat. Izin ya, pas dinasihatin ini kejadiannya waktu itu di Bandung. Saya tidak sebut nama, tapi ada tokoh dan pejabat meninggalnya di hotel remang-remang, hotel murah pinggir jalan, tanpa busana dengan sesama laki-laki. Kisah nyata ini. Izin saya bertanya, matinya hina bukan? Renungannya apa? Gini, guru saya nanya, saya sekarang tanya ke semuanya, kira-kira Allah yang segitu maha baiknya, maha pengampunnya, apakah setega itu langsung mematikan hambanya yang dia sayang dalam keadaan sehina itu? Kalau dosanya baru sekali-kalinya, kayaknya nggak mungkin. Makanya biasanya kalau sampai kejadiannya kayak gitu, mau nggak mau, karena keulang
nggak tobat, keulang, nggak tobat, terus keulang. Ya udah, mendingan satu selesai tapi jadi pelajaran bagi ribuan orang. Ya, mau nggak mau. Karena ada orang kebuka aibnya masih nggak berhenti juga. Ini dia ya, bro, kan bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan Allah tuh ngasih contohnya dalam Quran tuh Firaun, ya. Kenapa ibu? Saya harus pakai cadar kayak gini. Dah, ngaji lagi. Kenal Firaun, kenal? Kenal? Nih sengaja menikmati nih, ini hikmahnya ya. Kenapa Allah ngasih contohnya Firaun? Firaun ngelawan Allah, tapi raja iya, kaya iya, istri soleha, punya segalanya, hidup 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, seumur hidup gak pernah demam, seumur hidup gak pernah batuk. Coba ya, karena kita nggak nurut sama Allah, kaya banyak utang ini, mulia belum, jadi raja masih jauh, jodoh boro-boro soleh jodoh, kaya enggak, udah gitu. Firaun sehat, kita angin dikit masuk angin lah, dikerokan. Setampak secantiknya orang merah kerokan kan kurang wibawa. Sok aku nurut, ya nurut sama Allah. Yang belum nikah tadi angkat tangan. Ganti pertanyaannya. Saya tanya ya, kalian punya pacar tidak? Yang punya pacar atau ada yang ngajak pacaran, putusin, ya? Bilang aja disuruh si Koko. Sumpah kenal juga. Bentar Bu yang muda ibu-ibu, bentar ya Bu ya. Saya nasihatin ini jomblo kasihan. Bentar ya. Kalian itu, para wanita dengerin ini beneran ya. Terutama yang jomblo ya. Kalian itu mulia di sisi Allah beneran. Makanya aturan buat perempuan tuh banyak. Nah ibarat kita mau beli gorengan sama beli berlian, bungkusnya bagusan mana? Gorengan mana dibungkus malah ya dilalarin kan? Berlian megangnya aja nggak boleh pakai tangan, itu yang jaga. Pakai jas, pakai dasi, pakai sarung tangan. Ya. Yang jaganya habis mobil suruh cuci tangan dulu tuh bosnya. Ya. Saking mulia dijaga. Laki-laki sama. Kalau pengen nyentuh kalian satu syaratnya, buat perjanjian sama pencipta kalian. Kalau cuma sekedar modal nyanyi, udah gak pales ini. Terus pengen ngajak pacar, kalian terlalu mulia dia daripada dimodusin kayak gitu. Ya. Jadi jangan mau. Ya. Punya Instagram gak? Kalian silakan. Misalkan Instagram kalian tiba-tiba di DM oleh Song Joong Ki misalkan. Emang benar ternyata ada guru saya. Cara bahagia wanita tuh gampang. Dikasih khayalan tuh udah bahagia. Misal, atau nggak usah lah, nggak harus Song Joong Ki misalkan. Kalau dia tinggi, putih, langsing, mirip biru. Tapi kalau ngajaknya pacaran, jawab dengan tegas, halalkan atau tinggalkan bang. Beneran ya. Gini, soalnya kalau manusia
manusia saling mencintai, pasti pengen selamanya dengan orang yang disayang, betul? Masalahnya di dunia nggak bisa selamanya. Kalaupun akhirnya berdekatan pun bisa terpisah, entah umur, entah macam-macam, ya. Nah, Allah udah nyiptain tempat khusus berbahagia, yaitu di surganya Allah. Terus kalau misalkan nanti ada yang ngakunya sayang, tapi nggak ngajakinnya ke surga, ngajakinnya malah ke Oyo misalkan. Nggak ada Oyo di sini kan? Nama hotel. Ya. Apapun itu lah ya. Maka udah jelas berarti omong kosong. Ulangi. Omong kosong. Bullshit sih. Ada bahasa kantornya kan? Omong kosong. Masya Allah. Hati-hati lupa bahasa sendiri ya. Masya Allah. Ngakunya sayang, anaknya terus yang di WA, bapaknya nggak berani didatengin, ya udah. Karena yang soleh asli nggak akan berani menghinakan yang dimuliakan oleh Tuhan. Jangankan menatapnya, jangankan menyentuhnya, menatapnya saja tidak berani kalau belum halal. Ya, dan bismillah. Ya. Hati-hati ya, ingat. Allah udah ngingetin sebetulnya, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau kita ladenin. Tengah malam ada yang WA, assalamualaikum mufti, dan kerja. Hati-hati playboy syariah. Hati-hati. Yang repot kan kalau diladeni, jangan lupa tahajud ya. Iya bang, aku juga lagi ruku. Dan kadang pertanyaannya satu, kalian yakin cuma kalian doang yang di WA? Udah di sini. Yang mudah-mudahan di sini jangan pacaran ya. Ingat dari awal kesini niatnya kerja, pengen bahagia orang tua. Insya Allah. Demi Allah orang tua gak akan bahagia kalau tahu apa yang kalian lakuin dengan pacar kalian. Kalau orang tua saya nyuruh pacaran, nah itu orang tuanya ada ke rokok berarti ya. Pacarannya syariah kok. Udah balik lagi. Tenang aja, tugas kita ini renungannya ya. Sahabat Nabi, karena Muharram itu kan ketika waktu akhirnya ditentuin, kenapa tanggal Hijriah dimulainya ketika kapan? Itu sahabat mikir, kapan? Ketika Nabi lahir kan? Atau ketika beliau diangkat jadi Nabi kan? Atau ketika kejadian apa? Menang perang Badar kan? Tapi ternyata kan yang dipilih adalah kejadian Hijrah. Jadi dimulai tanggal 1 Muharram, tanggal 1 Hijriah, tahun 1 Hijriah itu dimulainya dari tahun Nabi Hijrah. Ya, dari tahun Nabi Hijrah. Dari sekian banyak. Kenapa? Karena penting itu, titik banget. Dan kita bicara hijrah di sini. Sahabat Nabi dari golongan yang tua-tua itu kehitung jari. Kehitung jari. Paling cuma Abu Sufyan yang terkenal. Sisanya lebih gak dikenal. Dan bahkan punten-punten kayak Abu Jahal, Walid bin Mughirah itu mohon maaf ya, mati kafir. Tapi tolong lihat ini hikmahnya nih. Tolong lihat anak-anaknya. Anak-anaknya, bapaknya Abu Jahal, anaknya ada namanya nama anaknya Abu Jahal, Ikrimah namanya. Ikrimah ini kalau kita cari di buku sejarah, beliau siapa? Dianggapnya sahabat Nabi. Kita tetap dianjurkan mengucapkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho kepada beliau. Padahal binnya ngeri, Ikrimah bin Abu Jahal. Sama Walid bin Mughirah, anaknya Khalid bin Walid, jago perang. Satu-satunya yang nyaris ngalahin Nabi perang cuma beliau di perang Uhud. Tapi setelah masuk Islam luar biasa, jadi pedang Uhud. Berarti hikmahnya apa?
kalau kita cari Allahnya sekarang sesegera mungkin, Allah yang sediain masa depan cemerlang buat kita. Karena mau nggak mau, cepat atau lambat, suka tidak suka, kita butuh Allah, pasti nyari Allah. Tinggal pilih mau datangnya sukarela atau harus diseret pakai masalah dulu. Lebih parah lagi, ada yang datang kepada Allahnya digotong pas sudah meninggal, ya, buat dikuburin. Datang sukarela. Dan kalau ditantang, izin. Tadi kebanyakan sahabat Nabi yang sepuh-sepuh, padahal sebelum mati juga mereka tahu Nabi itu benar. Cuma kalau saya akuin ada yang lebih benar dari dirinya, maka pengikut saya hilang. Nah itu namanya kesombongan, ya. Maka udah, daripada keburu mati dalam keadaan tidak baik, izin ya. Barangkali ya. Maka tapi kan kalau misalkan maksiat 60 tahun, tobat sehari sebelum mati, bisa diampuni tidak? Bisa. Cuma tapi pertanyaannya diganti. Siapa yang janji kita bakal ada waktu sampai 60 tahun ke depan? Nggak ada yang tahu. Ya. Bismillah. Udah tenang aja, nggak usah ragu. Di luar sana ada yang lagi maksiat tidak? Banyak. Yang maksiat itu tetap dapat rezeki nggak? Dapat. Dari siapa? Allah. Masa kalian udah nurut sama Allah, Allah malah jadi pelit gitu ke kalian? Nggak mungkin. Ini namanya ngaji purnama ya. Tahu bulan purnama? Tahu. Kira-kira orang kalau ngelihat bulan purnama ada yang berantem nggak? Tidak. Enggak. Dengki gitu berantem. Kamu nggak boleh lihat, cuma saya doang yang boleh lihat bulan ini. Nggak boleh. Gimana? Satu dunia ngelihat bulan yang sama, nggak akan. Kenapa kamu nggak ikut bulan? Iya, nggak kebagian tiket. Ya mungkin. Nggak bulan, ya. Jelas kelihatan. Ya. Maka Imam Ibnu Qayyim ngasih pelajaran. Begitu juga kalau orang tuh berantem hasad dengki. Kenapa? Karena beda sama ngelihat bulan. Karunia Allah tuh luas. Kalau dunia sempit, udah mas sempit, rebutan, belum tentu dapat kan. Karena sempit, jadi ya udah senggol-senggolan. Makanya sederhana. Kalau kita saudara seiman atau bahkan ada saudara sekandung saudara, terus berantem, pasti satu alasannya. Gak ada yang lain-lain. Satu alasan. Ada dunia nyelip di antara mereka. Suami istri misalkan berantem, ada yang nyelip bismillah. Karena kalau tujuannya sama-sama Allah, kebaikannya disyukuri jadi pahala. Kekurangannya membuat sakit hati, penggugur dosa. Dua-duanya tiket ke surga. Temenan, dua-duanya pengen ke surga, gak berani nyakitin satu sama lain. Nyakitin yang satu juga maafinnya, gampang, saya kan nolongin dia bukan supaya dia cinta, biar Allah suka aja, jadi enak maafin. Ada yang kelakuannya sesekali nyebelin, ya alhamdulillah, meninggal gak ditanya kelakuan diri, kelakuan orang ditanya kelakuan diri sendiri, tenang. Kalau udah yang dikejar Allah, luas, gak mungkin rebutan. Kalau dikejarnya rebutan, sempit. Nih ya, udah di tangan kita aja, masih belum tentu jadi rezeki kita. Ini ilmu rezeki. Sebelum ketanya jawab ya, rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi urusan. Iya sih pakaian ya. Dan maksudnya urusan ya. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi harus apa? 1, yang dimakan jadi Kotoran. 2, yang dikenakan jadi Usaha. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Sila. Ini susu buat saya. Terus saya bawa pulang ya. Ini saya bawa pulang nih. Ternyata di jalan tumpah, diminum sama sapi. Sapi minum sapi. Tahu kan kenapa kita nggak boleh nikah sama sapi? Karena bukan ada spesies, masa sama susulan gitu. Udah ulangi. Kalau ini saya bawa pulang, katanya punya saya, tapi di jalan tumpah. Diminum misalkan sama semut, sama kucing.
Berarti saya cuma disuruh sama Allah buat nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain. Yang mana yang jadi rezeki kita? Yang udah lewat sini. Ya, benar begitu. Di rumah ada kulkas gak? Di rumah ada kulkas? Di dalamnya ada migal tidak? Apa itu? Minuman segar. Yang segar dalam kulkas. Ternyata ponakan pada datang diminum sampai habis. Rezeki ibu apa rezeki ponakan? Ponakan. Kita aja ngaku-ngaku kan kulkas saya yang beli. Gak boleh ada yang buka tanpa seizin saya. Ngaku-ngaku. Kapan yang menjadi rezeki kita? Ya udah lewat sini. Ya. Cek saldo, punya internet banking nggak? Punya. Atas nama siapa? Saya. Masing-masing. Orang itu ada dua jenis katanya. Ada yang bahagia lihat buku tabungannya, ada yang sedih ngelihat buku tabungannya. Kalian yang mana ya? Sedih. Udah pernah ya? Nah, yang lebih sedih kalau ngelihat buku catatan amal kita nggak ada amalnya. Lebih sedih. Ya. Buku tabungan nggak ada, tapi masih banyak amal, nggak apa-apa. Misalkan uangnya banyak, tiba-tiba anaknya nelpon, "Ma, aku belajar nyetir nabrak." Astagfirullah. "Kamu nggak apa-apa deh." "Nggak apa-apa, Ma, tapi harus ganti rugi." "Berapa deh?" 4 miliar. Kamu nabrak apa sih? Nabrak BMW 7. Milih-milih atau kalau mau cilaka tuh, gimana bisa milih-milih? Jadi ternyata rezeki bengkel. Kok bengkok sih? Gitu rezeki ya. Udah rezeki belum ini? Udah. Nih ya, kadang kita suka mikir kayak gini. Kok kalau ngambil yang halal doang biasanya kurang. Kalau yang haram kadang lebih banyak. Ada yang mikir gitu? Sekarang dilurusin. Kalau kata Allah mbak yang ini di akhir bulan rezekinya 1 miliar, maka mau pakai cara halal, mau pakai cara haram tetap 1 miliar demi Allah. Kitanya aja yang mikir, aduh gaji sebulan segini, kayaknya nggak cukup, udah pakai yang halal. Enggak, beneran. Ini ada kisah ya, Ali bin Abi Thalib pernah minta anak muda bersihin kudanya. Ditinggallah sholat. Beres sholat, kudanya ada, tapi pemudanya hilang, sama dudukan kudanya, pelana kudanya hilang. Beliau bilang, gak mau suzur, langsung pergi aja ke toko kuda. Nyampe salah satu toko, ada kayak kenal itu pelana. Ditanya ke yang punya toko, "Kamu tuh gay?" Tapi pakai bahasa Arab ya, karena beliau kan nggak bisa jawab. Jadi ini mah misal aja, misal ya. "Pak, itu dapat dari siapa?" "Tadi ada anak muda ngejual." "Pak, boleh tahu nggak dikasih harga berapa?" Dijawab 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, seberes aku sholat aku juga mau kasih 1 dirham ke pemuda itu. Tapi sok ini hikmahnya. Si pemuda berpikir, aduh sholat dulu, sahabat Nabi teh kalau sholat pasti lama. Jadi kalau diambil bisa dapat duitnya lebih cepat dan bisa jadi lebih gede. Ini belum tentu dikasih apa-apa. Maka akhirnya dia jual. Kata Allah rezekinya cuma 1 dirham. Dia udah keliling banyak toko, nggak ada yang berani nawar lebih. Mau enggak. Kalau mau di 1 dirham, kalau enggak sana bawa pergi. Mau nggak mau, ya udahlah, daripada nggak laku. Dapat 1 dirham, tapi plus dosa. Kalau kita milih jujur, sabar, dapatnya juga 1 dirham, tapi plus pahala. Punten itu yang korupsi, dia dapat di rekening. Kalau orang nggak ngizinin dia pakai, ada buat bengkel, ada buat selingkuhan yang minta dibeliin mobil baru. Ya. Selingkuhannya belum bisa nyetir, nabrak, rezeki bengkel lagi.
macam-macam. Dia bisa beli makanan, bisa beli 1000 bungkus, perutnya cuma muat 1 bungkus, nggak mungkin beli 1000 bungkus. Ya serba nggak bisa, terbatas kita itu. Jadi udah cari yang halal, kalau udah istilah, ya. Pernah dengar ini kan? Cerita bapak-bapak jatuh ke sumur. Ulangi ya, ada bapak-bapak jatuh ke sumur, Bu. Minta tolong diturunin timba, lalu timba kerean. Naiklah ke atas, biar tenang, Kak susu dulu. Baru cerita, Bapak kenapa bisa jatuh, Pak? Dijawab, nggak tahu ya, saya peragain ya. Tadi saya berdiri di sini nih, terus jatuh lagi. Tapi jatuh yang kedua mati. Apa hikmahnya? Bapak tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Karena udah nyampe tempat mati, naik dulu dia ke atas. Begitu selesai dijemput semua rezekinya, baru boleh mati. Benar. Saya, ibu-ibu, semua orang se-Hongkong, 1 planet bumi dilarang mati. Ulangi. Dilarang mati. Sebelum semua rezeki yang Allah harus takdirin jadi milik kita, kalau belum kita terima semua, nggak boleh mati. Ya. Pasti ada 2 hal yang selalu mengejar kita. 1, ajal. 2, rezeki. Pasti ngejar. Mau ibu ganti KTP, ganti nama, tetap rezekinya ke kita. Kalau jodoh? Terus kita demi sesuatu yang pasti datang, kita malah jadi bikin dosa. Rugi serugi. Karena kalau udah judulnya rezeki, nggak ngapa-ngapain juga nyampe. Coba udah koma, terkapar, nggak bisa apa-apa, di rumah sakit, tiduran. Kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Nggak boleh nggak, benar. Ya. Ada orang kebalik sekarang, saya pengen mati aja kok, nggak kuat ngadepin dunia. Dia tiduran di rel kereta, keretanya lewat, masih belum mati cuy. Karena lewat di rel sebelahnya kereta. Ya, kan dia bukan petugas KAI ya. Jadi nggak tahu jadwal. Tapi ada hikmahnya. Yang ada tensinya mau, ada yang di Thailand ada cerita kayak gini. Ada istri hamil besar, suaminya punya Will. Tahu Will? Wanita idaman lain. Ya maaf ya, ini referensinya film azab soalnya ya. Ya ternyata dia sakit hati, dia masuk ke dalam, diminumin ada botol-botol. Keminumlah 2 botol gelap, entah buat cuci piring kali atau buat bersihin WC. Bangun-bangun di rumah sakit, nanya di dokter-dokter, dok, kok saya masih hidup? Iya, larutan yang ibu minum 1 mengandung asap, yang 1 mengandung basa, jadi netral dia dalam perut. Belum waktunya, Bu, nggak boleh. Masih ada rezekinya. Nanti lihat ini ya, kalau mau dicari di Google apa? Hadis Arba'in nomor 4. Nah itu tentang yang rezeki. Jadi waktu di alam rahim nih, kata Nabi, 40 hari sebagai nutfah, masih setetes mani. 40 hari kemudian sebagai alaqah, segumpal darah. 40 hari kemudian sebagai mudghah, segumpal daging embrio nih, masih segede biji kacang. Calon jadi bayi, ya. Dan ketika udah gitu 120 hari, Allah mengutus malaikat, termasuk di dalamnya meniupkan ruh dan nentuin sesuatu, termasuk tadi rezeki. Gak boleh mati sebelum diterima semua, ya. Yakin? Yakin? Jadi kalau misal, ya kadang masalahnya juga kurang yakin. Pejabat korupsi, ya mungkin tidak cukup yakin bahwa rezeki dijamin Allah. Orang main judi kalah, mungkin gak cukup yakin rezeki dijamin Allah. Suami pelit ke istri, mungkin gak cukup yakin kalau ngasih istri bakal Allah tambah. Mau direkam gak buat si bapak? Gitu. Bentar. Insya Allah. Ya ada istilahnya. 1 yang dimakan jadi koran, 2 yang dikenakan jadi
banyak di lemari. Di 2018 itu kan ada tsunami di Palu. Isi lemari mereka kan banyak bajunya, tapi yang jadi rezeki ya yang nempel di badan aja kepake sampai usah. Berani ya kita ngelihat ada orang pas setelah habis tsunami pakai kaos kesayangan kita, dia sambil berdarah-darah, masa disuruh lepasin? Gak mungkin tega. Kan juga rezeki. Suka nggak kalau ada gamis yang lucu? Suka? Suka? Bisa kepikiran tuh pengen beli. Di bawah sholat, wah gak akan khusyuk bisa sholat itu. Allahu Akbar, ya Allah, gamisnya lucu, Masya Allah. Allahu Akbar, kebeli gak ya? Besok kan gajian. Allahu Akbar. Suami juga mau ngirim. Allahu Akbar. Teman juga ada yang mau bayar utang, tahu? Allahu Akbar. Mana lagi diskon? Allahu Akbar. Tapi diskonnya terakhir hari ini doang. Harus dibeli ini ya. Itu pasti beli. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kayak beda ya. Khusyuk lah sholatnya. Biar khusyuk kita beli dulu kan. Nah itu ya hebat perempuannya. Di sini mah ibu-ibu jarang naik motor ya. Di Indonesia kan banyak ibu-ibu tukang kebelut ya. Tapi Allah tetap sayang. Kalau di Indo suka pulang naik motor kan kalau di kampung halaman? Ya. Ada yang suka naik motor? Jujur dulu. Ini tanda sayangnya Allah ya. Berapa kali ibu sen kiri belok kanan lebih sering celaka atau selamat? Sayang itu Allah. Dan yang celaka yang di belakang kabur liatin ibunya. Mohon maaf ya, punya ibu tak tegar. Ya udahlah, akhirnya baju dibeli, kadang juga gak butuh. Buat apa sih baju udah banyak, barangkali ada undangan. Ternyata gak diundang-undang, cari lagi. Ditaruh di lemari, kadang lama itu bisa baru ketemu bajunya lagi tuh 5 tahun kemudian waktu pindahan rumah. Dicobain, udah gak muat, tambah mungkin. Udah kadang buat adiknya, dipakai sampai usang, berarti rezeki kakaknya atau adiknya? Adiknya. Ya, gitu. Dan terakhir yang dipakai di jalan. Jadi ini contohnya ya, ada pengusaha sukses, soleh. Kebiasaannya unik, tiap kali beres dagang cuma sisain buat modal besok, sisanya disedekahin. Teman-temannya sering nanya, kamu gak sayang sama hartanya? Invest dong kayak kita. Dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya. Makanya pengen saya bawa pulang. Saya mau mati. Gimana caranya bawa mati harta? Transfer ke rekening akhirat. Gimana transfer ke rekening akhirat? Sedekah. Pilihannya 2 kalau sedekah. Allah ganti bonusnya di dunia, Al-Baqarah 261. Minimal 700 kali lipat. Tapi nggak perlu dicatat ya. Sedekah 10.000 berarti Allah utang 700.000. Itu asli. Karena rezeki nggak selalu dalam bentuk duit ya. Ada yang dibikin sehat. Iya, benar. Ya. Keluarga sehat. Maka Anak sukses. atau paling lambat kita bakal ketemu sama duit kita lagi nanti di alam setelah kematian, bakal jadi penolong kita. Ya, udah tenang aja. Istilah. Jadi diingat-ingat lagi, ya Allah, jauh ini dari rumah. Iya, mungkin tempatnya lebih indah dari kampung halaman. Orang-orangnya juga mungkin ada yang lebih tampan, ada yang lebih cantik dan lain-lain. Gaji mungkin lebih besar dan lain-lain. Tapi tetap dilihat sekali lagi, kita kesini itu tujuan tertingginya apa? Kalau gara-gara kesini iya dapat gaji gede dan lain-lain, tapi malah bikin tambah jauh dari surganya Allah karena ditaksir sama Louis Folk misalkan, sama artis atau yang ngajaknya maksiat, grup istilah.
Tapi kan sayang, kadang laki-laki bilang musim panas, pada bajunya tipis-tipis, dilihat nggak boleh, nggak dilihat mubazir gitu. Tapi kan dipikir wah, dunia mah sebentar. Kalau ada petani di sawah selama 4 bulan panas-panasan, paling panennya cuma 1 minggu. Tapi rela tuh 4 bulan panas-panasan demi panen 1 minggu. Kita di dunia kan paling lama kata Nabi 60, 70, 80. Tapi kalau lolos, surganya abadi. Kalau petani 4 bulan aja rela demi 1 minggu, masih kita 60 tahun kalau nyampe ini juga demi surga yang abadi, masa masih gak rela? Karena di sana pilihannya 2, surga nikmatnya abadi atau siksanya abadi. Tergantung yang mana, tergantung kita ngapain sekarang ya. Tidaklah saya cari sayangin tim itu sih. Sisanya semoga Allah jaga ya. Dapat jodoh yang baik ya. Kerjaan gajinya penting berkah ya. Dan sambil kerja di situ tetap bisa ibadah terus ya. Misalkan gaji gede tapi dilarang sholat ya kan repot juga tuh. Betul. Wah betul. Ini alhamdulillah bisa ngaji ya. Tapi ya, makanya di hari Ahad ya, kalau hari biasa agak susah ya. Iya. Tapi dan sekarang susah ngaji datang juga. Di handphone bisa ada banyak-banyak pengajian. Jangankan yang masih hidup, yang sudah wafat pun kita mau dengar masih ada loh pengajiannya. Oke, Haji Zainuddin MZ ada nggak di itu? Betul, ada. Masya Allah, Buya Hamka lebih lama lagi. Ada pengajiannya. Iya, Masya Allah. Tuh, ulama ngumpul di HP kita semua. Kita melihat ini yang joget-joget. Kurang aksannya. Kami bilang, udah kita sisain waktu silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, diobrolkan, ditanyakan, silakan ya. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Ada tidak? Ada yang ditulis? Oh ini nanya. Ada apa penderitaannya? Ini dulu. Jadi terlihat ceria, gak punya masalah. Ganti. Ya, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana cara menghadapi ujian perasaan? Bagaimana cara menghadapi ujian perasaan? Baik, Ustaz. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah tenang ya, kita jawab dulu. Jadi perasaan cinta misalkan ya, perasaan mencintainya itu fitrah sebetulnya. Perempuan tertariknya kepada laki-laki, laki-laki tertariknya perempuan. Kalau ada yang laki-lakinya sama laki-laki, ya mungkin dia lupa leluhur kita Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep ya. Jadi sebetulnya mah fitrah. Yang akan ditanya adalah gimana cara kita menyalurkannya. Jadi ya sudah, Islam sebagai agama yang sempurna punya cara menyalurkan dunia tadi ya, halalkan atau tinggalkan ya. Sebetulnya kalau bicaranya perasaan ya, ketika akhirnya memang ada momen di mana kita tuh akhirnya nggak bisa nolak dan nggak bisa untuk berontak ya. Makanya perintahnya kata Allah itu jelas, wala taqrabu, jangan dekati, karena kalau sudah di dekat, aduh kadang puntennya udah di depan mata bisa jadi repot. Makanya ya makasih. Makanya tadi sekali lagi tipu daya syaitan itu aslinya omah. Kalau apa jadi kuat kalau kita ladenin? Contoh, sebelum kenal dia mau ngechat ini itu belum ada perasaan, tanggap tinggal di blok aja. Tapi kalau misalkan dianya udah kita ladenin, udah ketemu, udah pergi berdua dan lain-lain,
ya udah jadi berat karena tadi diladenin. Ya. Memang dari awal sebaiknya jangan diladenin sama sekali. Ya. Kalau nggak pacaran gimana bisa nikah? Kan belum timbul kasih sayang. Kasih sayang mah cuma bonus. Kita teman sekolah aja kelompok 1 minggu sekali, nah di sekolahan bisa naksir. Apalagi nanti kalau udah nikah, udah halal, tiap hari seranja, boleh diapa-apain begitu. Maka pasti timbul rasa. Yang lebih penting tadi tujuan nikahnya apa? Pengen ke Allah atau pengen sekedar senang-senang di dunia? Ya. Perasaan apa lagi dijahatin orang? Ke teman kita udah baik, dia udah kita tolong tapi malah ngejahatin. Tanya lagi dari Allah tujuannya apa? Kalau kita nolong dia untuk dapat pahala dari Allah, dia nggak balas budi itu, Allah nggak mungkin lupa nyatet pahalanya. Tapi dia nyebelin, balik lagi tadi kan kita berbuat baiknya biar Allah suka, bukan supaya dia suka. Apa artinya satu dunia cinta kalau Allah benci? Kelakuannya nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Bismillah. Tapi kadang mau ujian perasaan atau ujian apapun dia tempat kerja yang macam-macam, selagi Bismillah tujuan kita yang udah Allah, semuanya enak. Yang repot itu kalau tujuannya belum Allah, bisnis nggak dapat duit, ngerasa kesel, ngerasa rugi. Nah tujuannya bukan berarti bisnis nggak boleh dapat duit, bukan, tapi bonus aja. Nolongin orang, dianya nggak balas naksir, sakit hati. Tapi kalau dari awal nolongin biar Allah suka di sini. Pengen nyenengin hati orang tua pun termasuk. Udah nyenengin yang dapat pahala, dan kita berbuat baiknya sekali lagi Allah suka. Bukan sekedar orang tua jadi biar supaya lebih sayang sama kita. Bagus disayang orang tua, tapi lebih bagus lagi disayang pencipta orang tua. Jadi kadang solusi dari setiap masalah gak harus diapa-apain, semudah kita ganti sudut pandang, selesai urusan. Ya. Allah yang menentukan ini, yang ngasih perasaan juga Allah, yang bisa bolak-balik perasaan di hati kita juga Allah. Terus kita nyari solusi tidak dengan jalan yang Allah suka, kan aneh. Yang punya solusinya Allah. Kita aja kalau pengen jadi pemain bola, belajarnya ke Cristiano Ronaldo, bukan ke Sepp Juta. Kenapa? Karena dia bilang ini Allah yang bolak-balik. Ya. Allah bisa. Ya, mudah yang bisa jawab pertanyaan. Ini dulu. Pesan dalam botol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga kokoh selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Apakah saya termasuk orang yang munafik karena saya sering berbuat dosa dan sering bertobat? Terima kasih, Masya Allah. Setiap manusia nggak mungkin nggak ada dosa ya. Karena ada hadis lain yang sampai menyebutkan kalau misalkan manusia itu udah bersih dari dosa, satu dunia udah nggak ada yang bikin dosa. Apa kata Allah? Melalui hadis qudsi, melalui lisan Nabi, kata Allahnya akan diganti semuanya dengan manusia lain yang bisa berbuat dosa tapi akan bertobat. Jadi misalkan satu dunia udah sampai semua nih, Allah bakal matiin kita semua, diganti dengan kaum yang lain yang bisa dosa tapi dia akan bertobat. Ya, jadi pasti ada salah, tapi sebaik-baiknya orang yang bikin salah adalah dia yang terus bertobat. Gitu aja. Ingat, Allah gak pernah benci pendosa. Kita semua pendosa, apalagi yang ngomong. Alhamdulillahnya Allah gak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosa. Allah gak pernah benci orangnya, tapi cuma benci perbuatannya atau dosanya. Perbuatan bisa berubah, tinggal kita mau berubah atau enggak. Bisa diampuni ya kok, pasti. Karena kalau Allah nggak mau ampunin kita, gampang, matiin aja kita pas lagi maksiat. Kenapa ini pada masih hidup? Ayat yang tadi kan surat 35 ayat 45. Kalau kata Allah, kalau memang setiap dosa itu dibalas kotak, kita pasti mati semua. Terus kenapa kita pada masih hidup? Allah nungguin. Setan paling ngasih was-was, Allah gaya tobat. Biasa juga joget TikTok. Kok iya tuh yang itu pengajian? Bahasa terhubungnya paling pas ngaji aja. Bisa, ya udah gampang. Bismillah. Kalau ada yang ngatain Allah soalin, jawab. Ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen. Berhasil nggak? Nggak tahu. Allah tolongnya jadi. Kalau nggak tolong ya kita bisa apa?
Yang saya tahu kalau Allah udah benci saya udah mati dari waktu lagi maksiat. Kenapa masih hidup? Jadi terusin. Tapi udah tobat, dosa lagi, tobat lagi. Walaupun jangan sampai dimain-mainin juga. Tapi memang pilihan terbaik setelah beres maksiat kita nggak mati, hal yang paling harus kita lakuin segera tobat. Ya. Terusin aja terus, keulang, tobat lagi, pulang, tobat lagi, keulang, tobat lagi. Karena kata Nabi, tobat masih diterima selagi nyawa belum nyampe kerongkongan. Tapi hati-hati, setiap kali pengen dosa, kalau dulu dipikirin enaknya, kalau sekarang dipikirin, kalau saya mati pas lagi begini gimana ya? Silakan ya. Kalau orang bisa ada di kita. Jawab pertanyaannya. Ini dulu lagi ya. Yang mana ya? Ini tulisannya paling stres. Maaf ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kok saya seorang ibu rumah tangga yang pernah proses cerai dari Hong Kong, tapi saat sidang pertama cabut gugatan karena anak. Yang saya ingin tanyakan adalah apa status saya secara agama, sudah proses cerai tapi gagal, sedangkan suami sudah menyerahkan ke orang tua dan sampai sekarang tidak ada komunikasi dengan suami kurang lebih 4,5 tahun. Terima kasih ya. Masya Allah. Ya, nanti saya ngobrol sama suaminya aja deh. Ya. Bismillah ya. Ya memang ada perbedaan antara dari sudut pandang agama sama dari sudut pandang negara. Dan kita memang lebih kejarnya yang sudut pandang agamanya memang ya. Tapi balik lagi sih Bu, masalahnya secara fikih itu kita udah tahu misalkan berapa lama suami nggak ngasih nafkah, nanti hukumnya gimana, itu mas saya yakin udah pada bisa googling. Tapi saya pengen lebih nekan ini gini, di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Fikih itu cuma bicara boleh atau tidak, takwa itu bicaranya Allah suka atau tidak. Ya memang berat, ya mungkin memang gimana. Ingat, cerai itu memang sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, tapi itu adalah satu-satunya hal halal yang Allah benci. Maka kalau ada yang terpaksa mengambil jalan ini, mohon dengan satu syarat: selepas pisah kita harus tambah dekat sama Allah. Maka kalau ada yang berpisahnya cuma gara-gara ada berondong, ini naksir aku lebih muda, lebih kaya dan lain-lain, dan setelah pisah tambah jauh dari Allah, itu nggak boleh. Ini walaupun mungkin secara negara belum atau secara agama gimana, tapi kan kalau memang kata Allah masih ada jodohnya, dibolak-balikan hatinya, menuju masih bisa, baik secara agama atau negara. Yang lebih harus kita lakuin adalah gimana caranya selepas kejadian ini kita tambah diampuni Allah, tambah dekat sama Allah. Bismillah. Sisanya Allah yang pertemuin, kata Allah ada yang lebih baik dipertemuin nanti dan dipermudah urusannya. Kata Allah ada yang dia masih yang terbaik, mudah bagi Allah, dia anugerahin hidayah, jadi sama-sama tambah baik. Wallahu a'lam. Yang penting semuanya harus jadi membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya. Itu lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok apakah mempunyai rasa sayang dan menyayangi adik sendiri, bahkan menganggap dia seperti anak, itu adalah perbuatan yang zalim? Tergantung sayangnya kayak gimana. Ini mana dalam maut atau gimana ya? Enggak ya. Ya kalau sayang yang proporsional antara kakak ke adik, ya nggak apa-apa, itu bagus. Kita memang disuruh sayang kan kalau keluarga kita sendiri. Apalagi kalau misalkan udah ditinggal kedua orang tua, tinggal ada kakak sama adik-adiknya, dan si kakaknya menggantikan peran orang tuanya, nafkahin kayak orang tua nafkahin anak, ya ini juga pahala yang luar biasa. Ya, ini saya anggap rasa sayang menyayanginya normal ya. Nggak tahu yang dimaksud di surat ini apa ya. Silakan. Enggak ya, tentu tidak, bukan merupakan kezaliman, karena memang kita harus sayangi orang-orang yang harus kita sayangi, ya adik, ya anak, dan lain-lain. Next. Dapat kucing lagi tidur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya sedekah atau amal tapi uangnya dari hasil pinjam atau utang, apakah dapat pahala? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi pinjamnya halal, ya tidak riba, tidak lain-lain, maka insya Allah tetap dapat pahala ya, kalau tahu ya. Walaupun tapi nanti ketika kita meninggal, yang paling pertama dihitung sama Allah adalah sholat. Tapi setelah sholatnya dihitung dia punya utang, bisa jadi kehalang ke surganya. Jadi yang pertama dihitung tetap sholat, bukan utang ya. Gitu. Dan sedikit menguatkan ya, ini urusan utang piutang. Kalau kita utangin orang, misal pinjam tanggal 1, janji tanggal 10 dibayar, misalkan 10 juta. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kita dianggap sedekah sebanyak jumlah utangnya. Jadi 10 juta dikali 10 hari 100 juta. Kita dianggap sedekah sebanyak 100 juta. Kalau tanggal 10 dia nggak bisa bayar, entah kabur, entah datang baik-baik minta tempo waktu, maka setelah tanggal 10 sampai nanti entah kapan dia bisa bayar, setiap hari kita dianggap sedekah 2 kali lipat dari jumlah utangnya. 20 juta itu berarti sehari. Makanya kalau misalkan ada orang meninggal dan banyak yang utang nggak bayar ke dia, wah, ini tidak berlaku bagi rekening tapi ya, ini yang beneran utang sama orang. Maka utang apa? Utang lari. Yang diutang ini tetap dapat kayak tadi pahala. Sampai mati orang. Jadi sebetulnya meskipun ini dalil bagi yang ngutangin ya. Jadi jangan sampai yang ngutang malah tengil. Justru harusnya kamu bersyukur saya ngutang ke kamu gitu atau gitu. Karena dia nanti kehalang dari ininya. Maka bismillah. Dan ini kan kalau niat utangnya dengan kebaikan, gak ada pelanggaran syariah, suatu saat dia juga bisa ngelunasin, ya udah tetap pahalanya dapat. Tapi memang aksarnya kan kalau kita mau sedekah ada urutannya. Dan salah satu yang harus diselesaikan sebelum kita sedekah, beresin utang dulu. Kalau bisa silakan ya, diberesin dulu utangnya. Setelah udah punya utang baru pengen sedekah, bismillah insyaallah, silakan ya. Alhamdulillah bisa lanjut. Ustaz Joko tahu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doa untuk tidak berkeinginan pulang lagi ke luar negeri untuk mencari rezeki. Kau minta doa ya. Ya udah, bismillah. Semoga dimanapun dia berada ini yang menulis, Allah berikan kebahagiaan, ketenangan, keimanan, keistiqomahan. Jadi kan setiap kali kita ngaminin, ngedoain buat orang lain, malaikat ngedoain hal yang sama buat kita. Tapi hanya untuk doa yang baik-baik ya. Jadi silakan, kadang kita berdoa kehalangan sama dosa kita sendiri, tapi kalau malaikat yang doain, malaikatnya nggak punya dosa. Putrinya Rasulullah Fatimah, salah satu keutamaannya, nggak pernah doain diri sendiri, selalu doain orang lain. Ketika ditanya sama putranya, karena gitu, kalau kita doain orang lain, malaikat doain kalian sama. Insyaallah, ya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Wah, ini kayak bagaimana pandangan Bapak tentang hal terkadang saya pengen mengekspos di sosmed, entah karena itu ingin dipuji, contoh saya cantik, atau tentang pencapaian atas apa yang saya miliki dan saya dapatkan. Apa aku Islam tentang hal itu? Bolehkah saya senang saat ada orang lain yang memuji? Terima kasih. Bismillah. Memang niat itu yang tahu cuma diri sendiri sama Allah ya. Selagi kita tahu bismillah itu benar-benar lillahi ta'ala, silakan. Karena dulu sahabat juga ada 2 cara sedekah. Abu Bakar diam-diam, Sayyidina Umar sengaja di hadapan orang, tapi untuk supaya jadi contoh motivasi orang. Maka sebetulnya dipuji senang sih itu manusiawi, tapi yang harus kita lakuin supaya tidak jadi kesalahan, balikin ke Allah. Cantik, alhamdulillah, tapi yang nyiptain kecantikan ini kan Allah. Kita kan gak pesen pengen hidung yang mana, pengen bibir yang mana, kita gak pesen.
Jadi segera diwalikin ke Allah dan sering-sering pandai meluruskan niat dalam bismillah. Karena niat ini kalau sampai salah ruginya luar biasa. Capeknya iya, postingnya iya, sedekahnya keluar iya, salah niat bisa jadi gak ada nilai di sisi Allah, kan rugi banget. Hanya niatnya benar dulu, sisanya bismillah, mudah-mudahan Allah jadikan pahala amal jadi. Dan paling penting tadi ini postingnya ya hati-hati ya. Pengen cantik wajar, tapi kalau pengen kelihatan soleha ini agak ini ya. Nah pengen cantik juga wajar, tapi yang lebih wajar lagi seharusnya memang pengen cantiknya di hadapan suami. Ditanya lagi, suami siapa kok? Suami sendiri. Jadi hati-hati kalau sekadar di hati, ya perlu hati-hati banget lah ya. Sedikit contoh ya. Ini mah kalau belajar dari imam-imam soleh terdahulu. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau lagi nerima tamu di ruang tamu, lalu kedengaran suara gelang kaki istrinya, itu pun istrinya dimarahin. Ya, karena memang benar-benar ingin memuliakan, menjaga istrinya. Ya, karena ada yang terlihat cantik yang berpahala itu kan sebetulnya hanya di hadapan suami, bukan di hadapan orang-orang lain. Ya, jadi istilah kadang-kadang diniatkan sebelum posting tanya sederhana, ini Allah suka atau enggak? Kalau aku yang suka, bukan Allah yang suka, ya harus diwaspadai. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya kita bekerja di luar dan seorang suami tidak menafkahi istri dan si istri menuntut untuk menafkahinya? Ya sebetulnya suami udah pada tahu lah ya hukumnya, istri juga tahu kewajibannya apa, haknya apa. Boleh nggak nuntut? Boleh. Tapi ya sebagai bentuk ikhtiar aja. Jangan dijadikan dia adalah segala-galanya ya. Karena kata Allah pengen ada rezeki, ya bisa ada rezeki yang lain. Dan yang paling penting kan tadi balik lagi, dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Kalau dalam hal ini misalkan suaminya dengan sengaja menafkahi, kan yang rugi dianya, yang zolim dianya, yang dizolimi bisa jadi gara-gara itu tambah dekat ke surganya. Jadi ya sudah ya doain aja mudah-mudahan suaminya diberikan rezeki halal, barokah dan bisa menafkahi istrinya juga bismillah. Tapi karena suaminya menafkahi istrinya jadi harus nafkahin keluarganya, ya pahala besar juga bagi dirinya. Dan akan berat untuk ngeluarin uangnya kalau misalkan niatnya belum ke Allah. Ya bismillah ya. Sebentar dunia aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ini apa saya baca ya. Cara zikir hari-hari yang baik itu sholawat apa yang lain. Ini zikir kalau dalam artian zikir secara bahasa kan artinya mengingat ya. Zikrullah itu mengingat Allah. Nah caranya banyak. Sholat zikrullah, baca Quran zikrullah, sedekah zikrullah. Ya. Kita kuatnya yang mana? Badan kuat, berdiri lama, ya udah dia tahajud boleh. Ternyata kaya raya, kuatnya pengen sedekah, silakan. Cepat gak hafal, lebih bisa ingat Allahnya kalau misalkan ngajar karena punya banyak ilmu dan gak hafal, gak lupa-lupa, silakan. Ya seperti itu. Tapi kalau dalam bentuk yang dibaca, sebetulnya sama bebas. Ya. Walaupun nanti yang paling baik yang apa yang ada di Al-Quran. Ya. Dan memang dalam doa itu ada adab-adabnya. Jadi gak bisa berdoa itu mentang-mentang Allah yang maha tahu. Ya Allah tahu kali, amin. Itu gak bisa. Besoknya berdoa lagi, ya Allah sama kayak kemarin, amin. Ada adabnya, kayak tadi Al-Fatihah ya. 5 ayatnya itu memuji Allah, 2 ayatnya berdoa. Memang yang paling baik itu dalam keadaan habis sholat, masih berwudu, menghadap kiblat, memuji Allah dulu, bersolawat dulu, bersyukur dulu, bertobat dulu, permintaan itu belakangan. Giliran minta pun kalau bisa permintaan buat kita diri sendiri terakhir. Doain orang tua dulu, doain Palestina dulu untuk saudara-saudara kita. Yang permintaan kita sekedar minta handphone udah belakangan.
Buat kita pun kalau bisa buat akhiratnya dulu, minta husnul khotimah dulu, minta istiqomah dulu, sisanya baru ya kajian-kajian yang lain. Jadi sebetulnya dari Nabi ada tata caranya, baik yang beres sholat atau yang harian. Kita tahu ya, video istighfar minimal sehari 100 kali. Tuntunan seberes sholat juga ada bacaannya. Ada yang udah menulis bukunya, jadi silakan diikuti juga. Beres sholat astagfirullah dulu, astagfirullah dulu, astagfirullah dulu. Udah gitu Allahumma atassalam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada yang ditambahin ya. Wa ilaika yursalam wa inna rabbana bisalam. Sebetulnya bebas ya, nggak ada aturan. Mau nggak bisa bahasa Arabnya, pengen langsung pakai bahasa Indonesia, boleh sama. Bisa jadi lebih baik pakai bahasa Indonesia tapi pakai hati daripada pakai bahasa Arab pun tapi nggak ngerti sama sekali. Ya. Dan yang paling penting tadi diimbangin ya, benar-benar pakai hati, pakai amal, ikhlas lillahi ta'ala. Sebenarnya nggak ada patokannya pun tidak apa-apa. Walaupun yang dari Quran itu yang terbaik ya. Allah malam besok. Tahu satu lagi aja ya. Karena kan memang saya pernah lihat ada orang yang dia pengen punya keturunan sampai akhirnya bisa punya keturunan dengan cara sedekah ada. Tapi dia nggak bisa sedekah, dia dengan cara ngapalin Quran ada. Jadi terserah Allah. Yang lebih harus kita pikirin itu layak masih doa kita dikabulin Allah. Ada yang meragunya pakai sedekah, ada yang pakai sholawat, ada yang pakai amalannya sholat tahajud dan lain-lain. Itu yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada batasan dalam mengagumi BTS? Ini BTS-nya apa? Boleh. Pasangannya ada berapa? 7. Apa namanya? Kalau 10 sahabat yang dijamin surganya apa namanya? Masya Allah ya. Untuk bahasnya gini aja deh. Ini termasuk yang baca komik, nonton drakor ya. Begini. Bagi orang beriman itu apa yang paling baik bagi dirinya, yaitu apapun yang membuat dirinya tambah dekat sama Allah. Dengan izin, kira-kira lebih mudah dicintai Allah yang mana? Kita nonton BTS atau nonton cerita Sirah Nabawiyah misalnya? Lebih disukai mana? Nonton drakor atau baca Quran misalnya? Ya udah. Karena kita bisa bicara fikih seharian, tapi tadi di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Ya, fikih cuma bicara boleh atau tidak. Tapi kadang ada yang udah dilarang pun masih aja kelakuan. Misalkan, kira-kira seluruh koruptor tahu nggak mencuri itu nggak boleh? Tahu, tapi masih dilakuin. Ya. Apalagi yang misalkan belum ada hukumnya misalkan, ya. Maka ya sudah, istilah sibuk dengan yang Allah suka aja lah. Karena memang kalau misalkan setelah nonton dia langsung jadi tambah kuat hafalannya, tambah rajin tahajudnya. Tapi kalau ternyata tidak, ya istilah. Karena kan kita ketika meninggal akan didekatkan dengan apa yang kita cintai. Kalau yang kita cintainya aja ternyata, ya ini mudah-mudahan BTS-nya dapat hidayah masuk Islam semuanya. Tapi kalau ternyata alhamdulillah kita ngefans kepada yang alhamdulillah tidak beriman kepada Allah, terus nanti setelah meninggal didekatkan dengan yang tidak beriman juga, kan kita nggak mau ya. Sedangkan Islam punya sekian banyak tokoh keren lain yang insya Allah bisa kita kagumi insya Allah. Ya, gitu ya. Ya, silakan. Saya nggak bisa joget tadi. Udah segitu dulu, silakan. Ada yang MC dulu atau ada penyampaian apa dulu? Oh iya, siap. Baik, nanti kita akan doa bareng juga. Tapi sebelum itu izin dari panitia, dari tim menyampaikan kita lagi pengen bebasin lahan bangun masjid di Indonesia memang ya.
Silakan yang pengen berkontribusi, kita persilakan yang terbaik, bukan yang terbanyak ya. Banyak nggak ikhlas juga kan rugi ya. Tapi kalau segitu-segitunya tapi ikhlas, bismillah, jadi pahala yang luar biasa. Cita-citanya namanya Masjid Khairul Ummah terbaik. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngaji bareng di sana, karena ini lokasinya di sebelah rumah Koko banget. Di belakang sudah ada SMP-nya di Bogor ya. Rumah Kokonya di situ, terus di sebelahnya ini sedang dibebasin, pengen jadi masjid. Ya masjidnya pengen ya mudah-mudahan jadi berkah, jadi manfaat. Maka silakan kalau mau nanti di pintu keluar ada adiknya Koko yang tadi bisa langsung ke beliau kalau misalkan tunai. Tapi kalau misalkan mau ditransfer, izin baca ini nomornya kan tadi Bank BSI. Bank BSI rekeningnya 800 ya 800 900 7707 gampang ya. Ini BSI 800 900 7707 Yayasan Dakwah Umat Terbaik ya. Yayasan Dakwah Umat Terbaik 800 900 7707. Silakan yang mau rutin tiap kali subuh 1000 ada yang gitu juga. Yes, ya. Begitu tahu ternyata 1000, oh ternyata masih anak SD, uang jajannya samanya 2000. Masya Allah. Kenapa? Ulangi 800 900 7707 BSI Yayasan Dakwah Umat Terbaik. Yayasan Dakwah Umat Terbaik. Nah kita tiap bulan itu juga ngadain pengajian di rumah. Silakan nanti kalau lagi yang di Bogor mampir main ke rumah ya. Ngajar kita juga ya. Alamat rumah. Nanti biasanya dibikin sama admin, dibikin ada grupnya, nanti di share di situ ya. Bukan gimana kalau semuanya dilihat, ya rumah saya nggak segede masjid ini nggak muat. Makanya sengaja pengen punya cita-cita ada masjid, ada sekolahannya. Sekolahnya udah jadi sih, udah jalan, udah tingkat SMP. Ya tapi supaya makin luas ngajinya ya punya cita-cita bangun masjid ya. Ya. Nanti kalau lagi mudik dari Hongkong mampir ya. Dan kita perlu 3 ya. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wassallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan ni'amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Berkahilah siapapun yang sudah hadir, merelakan waktunya, ongkos, energi, waktunya ya Allah. Jadikan apa yang kami terlakukan di sini jadi ilmu yang bermanfaat. Jadikan kami sanggup untuk mengamalkannya. Dan jadikan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Walau ini hamba-Mu yang jauh dari kata baik, dari kata sempurna ya Allah. Namun yang kami tahu Engkau Tuhan yang maha baik ya Allah. Ini hamba-Mu yang datang membawa dosa-dosanya ya Allah. Tapi yang kami tahu hanya Engkau yang punya hak untuk mengampuni dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang Engkau tahu apa saja perbuatannya ya Allah. Engkau tahu mata kami sudah melihat apa, tubuh kami berbuat apa, pikiran dan hati kami apa yang ada di dalamnya ya.
Namun Engkau yang masih dengan maha baik yang menutupi itu semua ya Allah. Kami masih dianggap orang baik, masih banyak yang mau bersahabat dan berteman, masih Kau berikan pekerjaan, badan yang sehat, rezeki yang barokah. Maka jadikan kami hamba-Mu yang banyak bersyukur kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, sayangi orang-orang yang kami sayang ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami, sayangi adik-adik, pasangan, anak-anak, guru-guru kami ya Allah. Angkat tinggi derajat mereka ya Allah. Terima amal solihnya dan ampuni segala kesalahannya ya Allah. Izinkan kami bisa jadi pahala jariah bagi kedua orang tua kami, bagi guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu ya Allah yang Kau tahu sekian banyak aib dan kesalahannya ya Allah. Menjadikanlah kami hamba-Mu yang terus bertobat ya Allah. Jadikan sisa usia kami, sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami sanggup mendirikan sholat tahajud ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni, taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, kami juga memohon selamatkan saudara-saudara kami di Palestina. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzalimi mereka ya Allah. Dan jadikan ya Allah wafatnya mereka jadi syahid dan husnul khatimah. Ya Allah, kami iri dengan iman mereka ya Allah. Kami seringkali gelisah hanya karena perkara rupiah. Mereka bersimpah darah hanya untuk menggapai jannah ya Allah. Anugerahkan kami iman seperti mereka. Anugerahkan hati kepada kami yang selalu bersyukur. Anugerahkan kami istiqomah. Anugerahkan kepada kami hidayah. Anugerahkan kepada orang-orang yang kami sayang hidayah-Mu ya Allah. Kami ingin bisa kumpul dengan mereka kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami yang wafat dalam keadaan beriman kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang Allah. Semangat kerjanya, aktivitasnya, ibadahnya. Semoga barokah rezekinya ya. Barokah rumah tangganya, usianya, ilmunya. Yang belum punya jodoh ketemu jodoh yang soleh. Yang punya keturunan soleh-solehan. Masih ada orang tua, semoga kita bisa jadi pahala jariah dari mereka ya. Melihat selagi sempat, selagi masih ada dia. Silakan kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan mau didatangi dari diri ini, tolong dimaafin ya. Terima kasih dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Bagi yang sudah bersedekah untuk majelis, kajian dan untuk masjid, kalau nggak bisa balas apa-apa, tapi pasti Allah balas dengan kebaikan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.